Umat Islam, umat Muhammad di akhir zaman, takkan kita nak tutup mata, pekakkan telinga dan mendengar saja dan membiarkan saja puak-puak kafir ni, puak-puak Kristian ni menggunakan perkataan Allah. Tolong bangkit kaum Ansar dan Mujahidin. Tolong bangkit para khalifah, para mujahidah. Jangan kita lena. Jangan kita biarkan sesekali musuh Allah ini masuk secara drastik. Kenapa perlu hak Allah? Kenapa perlu nama Allah digunakan dalam kitab yang tidak sepatutnya? Jangan sampai kami minta pada majlis-majlis untuk tutup semua gereja yang ada di Malaysia ini. Jangan sampai saya dan tim saya buat tindakan untuk menghancurkan puak-puak Kristian di negara Malaysia ini. Kan Allah itu eksklusif untuk orang Islam saja. Hanya yang berhak untuk Islam saja. Dan saya tak nak berkongsi dengan mereka. Saya tak nak berkongsi dengan kaum-kaum kafir ni. Seorang wanita Muslim mengeluarkan ancaman kekerasan terhadap orang Kristen di negara itu dalam sebuah video yang diposting di media sosial. Setelah pengadilan tinggi di Malaysia memutuskan pada 10 Maret bahwa non-Muslim negara tersebut dapat menggunakan kata Allah untuk merujuk pada Tuhan. Pekan lalu, perempuan yang hanya dikenal sebagai Putri Mujahidah Wan Asyimah Kamarudin itu mengunggah kata-kata kasar kebencian selama 12 menit ke Facebook, mengancam akan menghancurkan umat Kristiani jika berani menggunakan kata Allah untuk mengartikan Tuhan. Video kontroversial tersebut telah ditonton lebih dari 650.000 kali dan dibagikan 8.000 kali. Beberapa kelompok garis keras berbagi kebenciannya, sementara kritikus lainnya menyerukan toleransi beragama. Tolong jangan buat saya datang dan hancurkan komunitas Kristen, tambah wanita itu. Jangan sampai kami minta pada majlis-majlis untuk tutup semua gereja yang ada di Malaysia ini. Di Malaysia yang mayoritas Muslim, Kristen menempati hanya 13% dari populasi. Huzir Muhammad dari Departemen Investigasi Kriminal Federal mengatakan kepada wawancara baru-baru ini bahwa mereka berencana untuk memanggil wanita itu karena video itu mengandung unsur-unsur yang memicu kebencian rasial dan agama. Yang statement dibuat di Lada tu, yes, kita akan panggil dia dalam masa terdekat ni. Kita akan panggil dia, appointment dah ready. Kita akan appointment telah pun dibuat dan kita akan panggil dia di Sabah, bukan di Sabah, not here. Okay. Komunitas Kristen di Malaysia telah lama berpendapat bahwa kata Allah yang masuk ke dalam bahasa Melayu dari bahasa Arab telah digunakan secara luas untuk menyebut Tuhan selama berabad-abad dan bahwa larangan sebelumnya melanggar hak-hak mereka. Menanggapi kontroversial tersebut, terutama setelah Mufakat Nasional, sebuah koalisi politik Muslim mendesak agar putusan pengadilan tinggi terbaru dirujuk ke pengadilan banding. Pemerintah Malaysia mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut pada hari Senin. Semua suku bangsa di dunia mengenal yang ilahi, yang menjadi sumber segala yang ada. Demikian pula suku-suku bangsa yang ada di sekitar Laut Tengah. Mereka menyebutnya dengan Il, yang dapat berarti yang kuat. Jauh sebelum Israel lahir, Il inilah yang disembah oleh bangsa-bangsa di Kanaan. Tidak dapat dipungkiri, Il ini disembah bersama dewa-dewi lain. Tapi kemudian, Il ini diakui sebagai bapak para ilah. Orang Kanaan dan orang Ibrani kemudian menyebutnya El. Ada satu teks, Dewa Baal meminta izin untuk mendirikan rumah bagi El. Orang Ibrani menghayati El sebagai pencipta langit dan bumi. Mereka tidak menolak nama yang berasal dari Kanaan itu, tetapi memberikannya pemahaman yang baru sebagai pencipta langit dan bumi. Tidak tanggung-tanggung, nama El kemudian melekat pada nama bangsa Ibrani. Menurut Kejadian pasal 32, awalnya nenek moyang 12 suku bangsa Ibrani ini dikenal dengan nama Yakub. Yakub saat itu dalam perjalanan pulang ke tanah Kanaan setelah melarikan diri dari abangnya Esau. Suatu malam Yakub bergulat dengan seseorang yang tak dikenal di seberang sungai Yabok sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu akan pergi, Yakub tidak membiarkannya sebelum orang yang misterius itu memberkatinya. Akhirnya orang itu mengganti nama Yakub menjadi Israel.
Kata El dalam nama baru itu adalah El yang sama disembah oleh bangsa di tanah Kanaan. Dan Israel berarti orang yang bergumul dengan El. Sejak saat itu, nama El menjadi nama yang menunjukkan jati diri baru sebagai El Israel. Jadi ada sebuah proses pemaknaan baru terhadap El. Suku-suku Ibrani tidak serta-merta menolak sesembahan orang Kanaan, mereka justru merangkulnya dan memberi makna yang baru. Inilah yang menjadi nama-nama yang kita kenal sebagai El Shaddai atau El yang Maha Kuasa dan El Olam atau El yang Maha Kekal. Proses seperti ini juga teramati di dunia Semitik lainnya. Ismail misalnya adalah nenek moyang bangsa Arab. Dalam kitab Ibrani, nama Ismail sesungguhnya berarti El yang mendengar, yaitu mendengarkan doa ibunya Hagar. Il atau El yang sama itulah yang di dalam lingkungan berbahasa Arab dikenal dengan sebutan ilah. Pola yang sama berlaku juga bagi kita sampai sekarang. Setiap kali firman Tuhan masuk dalam lingkungan budaya baru, ada proses penyerapan dan pemaknaan baru terhadap nama-nama yang telah dikenal. Dalam kitab Ibrani, pencipta langit dan bumi itu dikenal sebagai Eloah dan Elohim. Keduanya berakar dari El. Sebagai contoh, Kejadian pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani yang berbunyi, Bereshit bara Elohim et ha-shemaim ve'et haaretz. Ketika nats seperti ini sampai ke tanah Arab, padanan yang setara adalah juga istilah Arab yang berakar dari kata El atau Il. Itu sebabnya dalam ayat ini, Alkitab dalam bahasa Arab menunjukkan Allah. Proses inilah yang juga terjadi ketika iman Kristen tumbuh di tanah Arab. Bahkan sebelum lahirnya Islam, umat Kristen Arab menggunakan nama Allah sebagai padanan El, Eloah, Elohim, sampai sekarang. Dalam Alkitab yang dipakai umat Kristen di tanah Arab, kata Allah itu benar-benar istilah yang sangat akrab. Sebenarnya itu benar-benar dari kata yang sama, akarnya sama, hanya beda cara pengucapannya. Gejala yang serupa kemudian nampak dalam bahasa Melayu yang banyak menyerap istilah-istilah dalam bahasa Arab, bukan saja di kalangan Muslim, tetapi juga umat Kristiani di Nusantara. Hampir 4 abad lalu, Injil Matius diterjemahkan oleh Albert Cornelis Ruil ke dalam bahasa Melayu. Dalam terjemahan ini, kita menemukan kata Allah misalnya dalam Matius pasal 1 ayat 23. Terjemahan-terjemahan Alkitab Melayu berikutnya terbukti mempertahankan penggunaan yang sama. Oleh sebab itu, Alkitab terjemahan baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974 meneruskan tradisi yang telah ada. Seperti Alkitab Ibrani, Perjanjian Baru pun mempertahankan prinsip yang serupa. Kata Theos dalam lingkungan Yunani digunakan untuk menyebut ilah-ilah mereka. Perjanjian Baru tidak segan-segan menggunakan kata Theos itu untuk menyebut Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kata Theos itulah yang dipadankan dengan Allah dalam Alkitab terjemahan baru, seperti contoh ini. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi proses penyerapan kata Allah yang awalnya digunakan di lingkungan umat Kristiani berbahasa Arab itu tidak berbeda dengan proses penyerapan kata El dari dunia Semitik kuno dan kata Theos dari lingkungan Yunani, seperti yang tadi sudah kita lihat. Itulah yang mendasari kebijakan Lembaga Alkitab Indonesia sampai kini menyangkut penggunaan kata Allah dalam Alkitab kita. Selain kata Allah, sebagian orang juga bertanya tentang penggunaan nama ilahi YHWH. Apakah nama yang suci ini dihilangkan dalam Alkitab kita? Apa sesungguhnya yang telah terjadi? Pertama-tama harus ditegaskan, penulisan Yahweh tetap dipertahankan dalam kitab suci Ibrani. Akan tetapi sejak zaman pembuangan, nama suci itu semakin dihindari pengucapannya oleh umat Yahudi yang sangat menghormati kekudusannya. Setiap kali mereka menemukan nama Yahweh, mereka menyebutnya Adonai, yang berarti Tuhan. Ketika Alkitab Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di kota Alexandria di Mesir, Yahweh tidak dipertahankan.
melainkan dipadankan dengan istilah Yunani Kyrios, yang berarti Tuhan. Artinya, umat Yahudi menjelang zaman Perjanjian Baru sudah biasa menyebut Yahweh sebagai Adonai, atau padanan Yunaninya Kyrios. Terjemahan Yunani tadi yang dikenal sebagai Septuaginta adalah kitab yang digunakan umat Kristen, termasuk para penulis Perjanjian Baru. Kebanyakan kutipan dalam Perjanjian Baru justru diambil dari Septuaginta. Mari kita simak kutipan berikut dari pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya di sebuah rumah ibadat di Nazaret. Dalam Lukas 4 ayat 18 yang berbunyi, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku." Teks kutipan ini berasal dari Yesaya pasal 61 ayat 1. Meskipun dalam bahasa Ibrani terdapat nama YHWH, dalam teks Yunani yang dikutip Injil Lukas, YHWH tidak disebutkan sama sekali, melainkan digunakan istilah Kyrios yang setara dengan Adonai. Tradisi ini sama dengan tradisi umat Yahudi sesudah masa pembuangan. Jadi para rasul dan penulis Perjanjian Baru meneruskan tradisi yang sama. Nama Yahweh tidak disalin secara harafiah, melainkan dalam bahasa Yunani ditulis dan diucapkan sebagai Kyrios, padanan dari Adonai. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya melalui video ini kita bisa teredukasi dan menambah wawasan pengetahuan kita tentang agama ya. Dan kita lihat teman-teman ya, bukan hanya terjadi di Malaysia, yang dimana warga Malaysia khususnya yang menganut agama Islam, mereka menuntut ya orang-orang Kristen itu supaya jangan menggunakan kata Allah atau memakai kata Allah di dalam Alkitab, karena menurut mereka bahwa kata Allah itu milik mereka, kepunyaan mereka, sehingga kemarin di beberapa tahun yang lalu mereka menuntut supaya itu dihapuskan dari Alkitab kata Allah itu sampai ke pengadilan, dan pengadilan Malaysia memutuskan Kristen tetap bisa menggunakan kata itu. Nah, di Indonesia juga ada banyak para polemikus yang menuntut supaya orang Kristen jangan menggunakan kata Allah itu, karena mereka meyakini bahwa itu punya mereka, dan mereka menuduh Kristen itu mencuri atau menyolong kata itu dari agama mereka. Nah, itulah akibatnya teman-teman ya, kalau minim pengetahuan tentang sejarah. Nah, kalau kita lihat bahwa kata Allah itu diserap dari bahasa Arab teman-teman ya. Dan kita lihat bagaimana orang-orang Ibrani atau bahasa Ibrani, Aramaik dan Arab itu bahasa yang serumpun teman-teman ya. Nah, kalau di dalam Ibrani Allah itu dikatakan Eloah, itu bentuk tunggalnya. Sedangkan dalam Aramaik Elah, sedangkan dalam Arab Allah. Dan kemudian kata Allah ini diserap oleh bahasa Indonesia dari kata Arab, dan kemudian sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia teman-teman. Nah, sehingga kita sebagai orang Indonesia dan bisa menerjemahkan kata itu ke dalam bahasa Indonesia, yang dimana kosakatanya sudah tersedia tentang kata Allah itu. Nah, kalau kita lihat bahwa agama-agama sebelumnya, Kristen khususnya, dan juga di prasasti, di pra-Islam itu sudah menggunakan kata Allah itu teman-teman. Nah, jadi kalau mereka menuduh kita yang mencuri kata itu, maka mereka salah besar, karena sebelum agama mereka, penggunaan kata itu sudah digunakan oleh gereja-gereja sebelum abad ke-7. Misalnya seperti gereja Ortodoks, Syria, Koptik, dan Katolik. Mereka sudah menggunakan kata itu. Jadi kalau kita dituduh sebagai pencuri kata itu, maka justru merekalah yang melakukan hal itu. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.